Selamat pagi para sahabat Kristiani. Kita nggak habis-habisnya bicara tentang firman Tuhan. Kita bangga punya Yesus. Kita bangga punya ajaran Yesus yang luar biasa. Apa yang luar biasa dari Yesus adalah Dia pernah hidup menjadi manusia sama seperti kita. Manusia yang sama tantangannya, berbeda zaman. Berbeda zaman. Tetapi tantangan untuk menjadi hidup benar, untuk menjadi hidup sebagai anak Allah, itu sama. Hanya beda ring, beda tantangan. Hari ini, di zaman kita hari ini, apa yang sangat berat menjadi tantangan kehidupan kita menjadi pengikut Yesus. Zaman Yesus, pemerintahan zaman itu, pemerintahan Roma. Wah, itu benar-benar mencekal. Membuat orang tidak bisa melakukan hal yang baik semena-mena. Apa bedanya dengan zaman ini? Kalau zaman dulu orang tidak bisa berlaku semena-mena, sehingga segala sesuatu tertekan. Dia mau melakukan ini takut, dia mau melakukan ini takut, karena hukumannya berat. Tantangannya hari ini apa untuk menjadi tetap benar di hadapan Tuhan? Berbeda. Hidup di zaman Yesus zaman ini justru hidup kita yang semena-mena tantangannya. Peraturan di negara kita bisa diatur. Bisa diatur. Berbeda ya? Kalau di zaman Yesus, pemerintah yang semena-mena. Ketika pengikut Yesus melakukan sesuatu, ditangkap. Suka-suka mereka. Gak suka ditangkap, Yohanes ditangkap, dipenjarakan, penggal lehernya. Itu masih di zaman Yesus. Paulus kejar-kejar semua. Semua di dalam kekuasaan pemerintah. Lalu bagaimana dengan kehidupan kekristenan di zaman ini? Berbanding terbalik. Tantangan kehidupan kekristenan di zaman ini adalah kewenang-wenangan kita. Hidup sesuka-suka kita. Kita bisa melakukan apapun. Bahkan hukum, bahkan peraturan, bahkan pemerintah kita bisa beli. Kita bisa kuasai. Benar ya? Nah, bagi orang-orang yang semakin besar kuasanya, semakin besarlah yang dikuasai. Kalau Mahfud bilang, hukum pun bisa dibeli. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita, orang kecil, masyarakat biasa, juga melakukan hal yang sama? Iya. Hanya karena skalanya, hanya karena bobotnya, mungkin yang sana besar, kita kecil, kita merasa kita seolah-olah fine gitu. Kita seolah-olah oke, baik-baik saja. Pemerintah zaman ini adalah satu tantangan, keadaan zaman ini adalah satu tantangan untuk benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kita lagi dikontrol. Tetapi kita yang harus mengkontrol diri kita. Kita yang harus
mempersiapkan kita yang membuat peraturan itu ada di dalam diri kita. Begitu sulit, sangat sulit. Saya mengalami kesulitan itu luar biasa. Saya bergerak di ini ya. Usaha saya itu dari dulu itu obat. Nah, yang nggak ada di situ cuma obat-obat terlarang. Semua obat saya bisa jual. Semua obat saya tahu sumbernya. Orang akan kenal apotik-apotik, bos-bos besar. Itu banyak itu kenal Manik. Karena saya bisa memberikan mereka pelayanan yang bagus, harga yang bagus. Karena saya punya sumber yang bagus. Tapi masalahnya apa? Teman-teman bisnis saya selalu bingung sama saya. Manik, itu bekas anak buah lu udah kaya katanya. Si Anu udah kaya, bekas karyawanmu si Anu udah kaya. Kok kamu kayak gitu-gitu aja katanya. Masalah. Ini masalah. Kenapa? Kenapa saya seolah tidak bisa memiliki apa-apa? Padahal saya punya sumbernya, saya punya marketing yang luar biasa di kelas saya ya. Saya punya hubungan yang bagus antar bos. Tapi kenapa saya nggak bisa kaya? Ini masalahnya. Hati nurani saya tidak sejalan dengan pikiran saya. Tidak sejalan dengan keinginan saya. Ketika saya melakukan satu transaksi, yang dimana transaksi ini harus membutuhkan izin pemerintah. Ya katakan kayak obat generik, obat paten gitu kan. Itu kan harus ada izin pemerintah. Hati nurani saya nggak mampu. Sehingga saya buat apotik. Saya buat apotik. 2 kali saya gagal buat apotik. 2 kali saya gagal. Saya buat apotik, saya harus membeli dengan harga yang normal. Tetapi di pasar gelap, itu harganya murah. Saya harus bayar apoteker, ya kan? Ini yang hati saya coba sekali, gagal gitu. Dunia saya di sini. Saya harus hidup dari sini. Dan saya berusaha untuk bagaimana benar di hadapan pemerintah, bagaimana benar menurut hukum pemerintah. Karena saya merasa seolah hati nurani saya selalu memukul. Kamu bilang kamu Kristen, kamu bilang kamu murid Yesus, tapi kamu tidak ikut peraturan. Kamu. Wah, bang, itu bangkrut, tutup. Buat lagi, tutup lagi. Wah, akhirnya ya sudah, saya lepaslah. Yang berbau-bau generik, yang berbau-bau yang merek-merek yang harus ada izin, apa boleh buat. Saya harus lepas. Saya lebih memilih kedamaian hati nurani saya daripada keuntungan dari sana. Nah, enak nggak tinggal di zaman ini? Nggak enak. Godaan itu nggak ada yang... Bahkan saya kadang merasa bodoh ya. Seketika teman-teman saya yang bahkan ada di gereja melakukan hal yang sama dan fine. Tapi kenapa saya kok merasa salah sendiri ya? Kenapa saya kok merasa, apakah saya sok suci ya? Apakah saya sok murni, sok rohani gitu ya? Nggak tahu lah apapun itu. Tapi saya lebih memilih berdamai dengan hati saya. Kalau hati nurani saya bilang jangan, ya sudah, jangan. Kemarin saya rangkum dasar kehidupan kekristenan kita, yaitu
Apa yang menurut kamu benar, apa yang menurut kamu baik, lakukan. Dan apa yang menurut kamu tidak baik menurut firman Tuhan, salah menurut firman Tuhan, jauhi. Nah, gitu. Jadi itulah yang membuat kadang hati saya, keyakinan saya membuat saya berperang. Saya tahu itu salah, saya tahu itu tidak benar, tapi saya masih tetap melakukan. Nah itulah. Nah, apa yang saya mau mengangkat poin di pagi hari ini adalah ada hal yang kita sering melupakan satu ayat terpenting dan membangun satu ayat yang satu. Dua-duanya firman Tuhan. Dua-duanya Yesus yang mengatakan ini. Tahu apa saudara-saudari? Ayat pertama dia bilang, mari ikutlah aku. Dan bla 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 bla. Dan kedua, pergi jadikanlah segala bangsa muridku. Ini dua ayat yang sangat mempengaruhi hidup kekristenan kita. Ketika kita masih dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan minta kita, Yesus minta kita untuk hidup, untuk ikut Dia. Cara hidup Dia selagi Dia jadi manusia, bagaimana? Yesus bilang, mari ikutlah aku. Perbuatan Yesus harus menjadi perbuatan kita. Kasih Yesus, misi Yesus, segala hal tentang Yesus. Kita harus ikut Yesus. Yesus bilang, mari ikutlah aku. Aku itu, Yohanes bilang, firman Tuhan itu adalah Allah, Allah itu adalah Yesus. Ketika Yesus bilang, mari ikutlah aku, kita harus ikut Yesus, kita harus ikut firman Tuhan. Ini sebenarnya hal yang lebih penting dan yang jauh lebih penting yang setiap orang Kristen harus paham. Ketika Yesus bilang, mari ikutlah aku, segala hal tentang Yesus kita harus ikut. Kita tidak bisa ikut misinya tapi karakternya enggak. Dosa jalan terus tapi kita melakukan misi, berkhotbah, mengajar orang Alkitab. Dosa jalan terus, membimbing banyak orang. Itu bukan yang dimaksud Yesus. Apakah misi salah satu daripada yang dimaksud Yesus ikutlah aku? Iya. Bahwa setiap orang yang mendapatkan kebaikan haruslah berlaku kebaikan. Kalau kamu mendapat kebaikan dari saya, beritakan juga dong kepada orang kebaikan itu. Itu juga adalah bagian daripada misi Yesus. Tetapi bagaimana dengan hati Yesus? Bagaimana dengan sifat Yesus? Bagaimana karakter Yesus? Bagaimana dengan hidup Yesus yang tidak suka dengan hal-hal yang melanggar? Bagaimana? Apakah kita tinggalkan ini dan fokus? Mari pergi. Wah, ini senang banget ini, murid-murid Yesus senang banget ini. Mari pergi jadikanlah segala bangsa muridku. Pergi. Nyuruh-nyuruh aja itu. Kalau Yesus, ayo ikut aku. Dia berikan cara hidup. Lihat ini hidup saya. Lihat ini keluarga saya. Lihat bagaimana saya hidup di kantor saya. Lihat bagaimana hidup saya di keluarga saya. Lihat bagaimana saya hidup di masyarakat. Itu kalau Yesus. Dan kita harus bisa mencontohi itu. Itu yang saya kagum dari Yesus. Open. Kamu mau lihat apa dari hidup saya? Silakan. Tapi masalahnya hari ini hidup orang kita hidupnya nggak jelas. Mengajar orang Alkitab, membimbing, menasehati semua hal. Karena apa? Wah itu tadi. Wah, gue punya kuasa. Ya kan? Pergi jadikanlah segala bangsa. Pergi katanya. Dia nyuruh. Pergi. Yang punya kuasa untuk menyuruh itu Yesus. Tapi manusia nggak punya kuasa untuk menyuruh. Itu pun dari dalam sejarah Alkitab yang saya tahu.
Cuman hanya beberapa kali Yesus menyuruh orang pergi. Satu pergi berdua-dua. Nah udah itu kamu pergi ini. Mungkin gak habis 5 jari ini. Dan terakhir waktu dia sudah mati di kayu salib, bangkit dari kubur dan naik ke sorga. Itu yang terakhir dia bilang, pergi jadikanlah segala bangsa. Tetapi kita hari ini fokus di ini karena ini hebat. Saya bisa nyuruh orang, saya memimpin orang, saya berkuasa atas orang. Tapi bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan cara Yesus yang bilang, mari ikutlah aku? Bisa nggak kita jadi teladan hari ini? Jadi teladan di hadapan anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat sekitar, tempat kantor kita. Bisa tidak? Yesus bisa. Dan pengikut dan Yesus berharap kita mampu. Kita bisa di sana. Itu yang bilang, mari ikutlah aku. Ikutlah aku dijadikan penjala, ikutlah aku dijadikan pendeta, ikutlah aku dijadikan sinilah semua yang berperan di dalam kerajaan Tuhan. Tetapi pertama sekali dia bilang, ikutlah aku. Bahwa pribadi Yesus, karakter Yesus, sifat Yesus, kehidupan Yesus haruslah dimiliki murid-murid Yesus. Karena Yesus adalah guru, Yesus adalah standar. Yesus bilang, guru tidak bisa lebih dari murid. Artinya kita bisa seperti Yesus, tapi tidak bisa melebihi Yesus. Saya sudah pernah bicara itu Nah, saudara Kristiani, ini yang saya mau mengingatkan kita di pagi hari ini. Kita jangan fokus menyelamatkan diri orang, tapi kita lupa menyelamatkan diri sendiri. Saya pernah mengalami satu goncangan, termasuk goncangan karena ketika kita memiliki satu grup, terus waktu itu saya bubarin, masalah nggak? Masalah. Tapi satu hal yang saya merasa, ketika saya mengambil keputusan jadi murid Yesus, saya tidak mengambil keputusan untuk menjadi seorang pemimpin. Saya tidak mengambil keputusan dibaptis untuk saya menjadi orang terhormat, orang hebat. Tidak. Ketika saya mengambil keputusan menjadi murid Yesus, saya mau mengikut Yesus. Bukan menjadi hal-hal yang lain. Itu bonus. Wah, itu menguatkan saya. Dan hari ini, apa yang saya maksud di sini? Apakah saya sudah seperti Yesus? Tidak. Tetapi kita harus memahami dulu apa, untuk apa, dan bagaimana kita berjalan hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Yesus, sebagai orang Kristen. Sehingga langkah ke depan kita hanya perlu menata. Karena kita sudah tahu, banyak orang membaca firman Tuhan ini untuk menindakbobokkan perasaan. Benar, Mazmur ya, kan puisi, syair yang membuat orang terayun-ayun. Tapi sebenarnya apa ini? Firman Tuhan ini hanya untuk memberitahukan kamu mana yang baik menurut Tuhan, mana yang tidak baik menurut Tuhan, mana yang ada di hati Tuhan, apa misi Tuhan, dan juga beberapa perasaan, keyakinan, iman. Beberapa orang yang mencintai Tuhan, yang mengikut Tuhan. Termasuk itu Paulus, ini orang-orang yang mencintai Tuhan. Sehingga apa yang di hatinya, bagaimana dia mencintai Tuhan, bagaimana dia harusnya, dibuat semua di situ. Segala hal yang dia tahu yang baik tentang kerajaan Tuhan ditulis. Hari ini pun semua kita harus membangun satu hal yang baik. Apapun itu. Asal itu membangun diri kita, membangun yang lain, membangun kerajaan Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi ada dua hal itu yang kita jangan kita mengambil ayat yang terakhir ini ayat Tuhan. Kita ini bukan Tuhan, kita manusia. Ketika dia bangkit dari kubur, mengalahkan maut, mengalahkan kemanusiaannya, dia mau naik ke surga, dia baru dikasih tahu itu. Dia bilang itu setelah dia bangkit dari kubur, bukan sewaktu dia manusia hidup bersama. Enggak. Lalu bagaimana dengan kita?
Kenapa kita lebih fokus di situ daripada ikutlah aku? Kita manusia ini harus lebih fokus mengikut Yesusnya, mengikut firman-Nya. Benar, orang bilang, oh ya firman Tuhan, kita harus melakukan firman Tuhan, kita harus menginjil, benar. Tetapi ada hal yang kita lihat, ada di sana misi, ada di sana hidup kita sendiri. Nah ini kita harus bisa pilih. Bahwa hidup itu sendiri, karakter, hati, kasih, itu adalah hal penting. Yang kita juga harus tiru dari Yesus. Saya melihat ya, pekerjaan, sorry banget nih. Kita ini udah hidup puluhan tahun, masa kita nggak tahu hidup lu seperti apa? Cara kau cari uang saya nggak tahu dari mana. Tahulah, jangankan saya, semua orang tahu siapa ini, bagaimana cari uangnya. Lalu kehidupanmu yang seperti itu, tiba-tiba kamu mau membimbing, menasehati, membuat hidup orang lebih baik. Bagaimana itu? Apakah itu baik? Baik, sangat baik. Itu bagian daripada cara kita mengasihi orang, membantu orang, membuat orang yang lemah menjadi kuat. Tapi kehidupan kekristenan itu sendiri adalah hidup mengikut Yesus. Itu yang pertama, itu yang utama. Ya, saudara Kristiani, saya ingin kualitas kekristenan kita itu, kualitas kita jadi murid Yesus itu benar-benar sama, mirip seperti Yesus. Bukan kepemimpinan Musa, bukan kepemimpinan, tidak, kita hidup kita. Mari ikutlah aku. Kita harus ikut Yesus. Ketika Yesus bilang begitu sama kita, itu yang membuat kita ada di jemaatnya, itu yang membuat kita ada di kerajaannya. Bahwa kita siap menjadi pengikut Yesus, pengikut firman Tuhan, apapun konsekuensinya. Apapun konsekuensinya. Mau punya mau miskin terus, mau punya utang banyak terus, gak apa-apa. Saya ambil resiko itu. Kamu kasih tunjuk siapa teman-teman saya yang kaya, saya tahu. Kasih tanya mereka, apakah mereka lebih profesional, lebih hebat? saya nggak perlu jawab. Tapi bahwa kehidupan kekristenan itu adalah tujuan utama kita. Jangan sampai hati nurani kita sudah bilang jangan lakukan itu, tapi kita tetap masih melakukan. Kan Tuhan kasih kita roh kebenaran. Kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Alkitab pun kita sudah baca. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Tetapi apakah kita terus melawan hati nurani kita? Terus melawan kebenaran yang ada di hati kita? Terus melawan kebenaran Tuhan? Ya, sahabat Kristiani, kehidupan kekristenan itu adalah mengikut ajaran Yesus, mengikut firman Yesus, firman Tuhan, mengikut Yesus. Itu saja yang saya mau bicara. Wih, hebat banget ya. Wah, kayak sok-sokannya kau. Kayak udah suci aja hidupmu. Tidak. Justru saya berkhotbah untuk lebih mematenkan, lebih menguatkan keyakinan saya. Karena apa firman Tuhan bilang? Firman itu pedang pedang bermata dua. Ketika saya bilang di sini, wah ini akan menjadi juga ajaran bagi saya. Sehingga apa yang saya ajarkan pagi ini akan memberikan saya ajaran untuk seumur hidup saya. Kira-kira seperti itu. Jadi saya sebenarnya saya tidak sedang mengajar sahabat Kristiani semua. Kalaupun ada yang merasa terbantu, puji Tuhan, haleluya. Tapi saya sedang juga mengajar diri saya. Terima kasih. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.